warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pola pendidikan Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendidikan Islam pada masa Rasulullah merupakan dasar dari seluruh sistem pendidikan Islam yang berkembang hingga saat ini. Pola pendidikan yang diterapkan oleh Rasulullah tidak hanya berfokus pada penyampaian ilmu, tetapi juga pada pembentukan akhlak, keimanan, dan karakter umat. Oleh karena itu, pendidikan pada masa beliau menjadi teladan bagi generasi yang setelahnya. Sebelum kita membahas mengenai pola pendidikan Islam pada masa Rasulullah, kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu pola pendidikan Islam. Jadi, pola pendidikan Islam adalah cara atau metode yang digunakan dalam mendidik manusia agar memiliki keimanan, akhlak yang baik, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan ajaran Islam. Pada masa Rasulullah, pendidikan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Kemudian pola pendidikan Islam pada masa Rasulullah itu dibagi menjadi dua periode, yaitu periode Mekah dan juga periode Madinah. Yang pertama yaitu periode Mekah. Periode Mekah ini berlangsung sekitar 13 tahun. Pada masa ini, umat Islam masih sedikit dan sering mendapat tekanan dari kaum Quraisy. Oleh karena itu, pendidikan dilakukan secara sederhana dan lebih bersifat rahasia pada awal dakwah. Materi utama yang diajarkan oleh Rasulullah meliputi yang pertama, menanamkan keimanan kepada Allah atau tauhid, dan yang kedua, menghilangkan kebiasaan menyembah berhala. Yang ketiga, mengajarkan akhlak mulia seperti jujur, amanah, sabar, dan saling menghormati. Kemudian yang keempat, yaitu membaca, menghafal, dan memahami ayat Al-Quran yang baru diturunkan. Tempat pendidikan pada awalnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yaitu di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Rumah ini menjadi pusat pembinaan umat Islam pertama. Setelah dakwah dilakukan secara terbuka, Rasulullah mulai menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat luas. Kemudian periode yang kedua yaitu periode Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, kondisi umat Islam menjadi lebih aman sehingga pendidikan berkembang dengan lebih terbuka dan teratur. Masjid Nabawi menjadi pusat kegiatan pendidikan. Di masjid ini Rasulullah mengajarkan Al-Quran, hadis, ibadah, hukum Islam, serta membimbing kehidupan sosial masyarakat. Pada periode ini, materi pendidikan menjadi lebih luas, yaitu pertama pendidikan akidah, yang kedua pendidikan ibadah seperti sholat, zakat, puasa, dan juga haji. Yang ketiga yaitu pendidikan akhlak, yang keempat pendidikan hukum Islam atau syariat, yang kelima pendidikan sosial, ekonomi, dan juga pemerintahan. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya membentuk pribadi yang beriman, tetapi juga mempersiapkan umat agar mampu membangun masyarakat Islam yang tertib dan juga adil. Selanjutnya, metode apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat itu ya. Jadi Rasulullah menggunakan berbagai metode agar ajaran Islam itu mudah dipahami oleh para sahabat. Yang pertama yaitu metode keteladanan atau uswatun hasanah. Jadi Rasulullah mengajarkan sesuatu dengan memberikan contoh langsung melalui perilaku beliau. Karena itu, para sahabat lebih mudah meneladani ajaran Islam. Yang kedua yaitu metode ceramah dan nasihat. Rasulullah menyampaikan ajaran dengan bahasa yang sederhana, sehingga mudah dipahami oleh semua kalangan. Kemudian yang ketiga yaitu metode tanya-jawab, di mana para sahabat akan diberi kesempatan untuk bertanya mengenai berbagai persoalan agama. Kemudian akan dijawab oleh Rasulullah dengan jelas dan bijaksana.
Yang keempat yaitu metode diskusi dan musyawarah. Dalam beberapa urusan, Rasulullah mengajak para sahabat untuk berdiskusi dengan tujuan mencari solusi yang terbaik. Kemudian metode yang terakhir yaitu praktek langsung. Misalnya, ketika mengajarkan sholat, wudhu, atau ibadah yang lainnya, Rasulullah langsung mempraktikannya sehingga para sahabat dapat meniru dengan benar. Selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri pola pendidikan Rasulullah. Beberapa ciri-ciri pendidikan Islam pada masa Rasulullah, yaitu yang pertama, berlandaskan Al-Quran dan wahyu dari Allah. Dan yang kedua, mengutamakan pembentukan akidah dan akhlak. Yang ketiga, dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan umat. Yang keempat, menggabungkan teori dan praktik. Yang kelima yaitu bersifat penyeluruh, mencakup aspek spiritual, intelektual, dan sosial dan juga moral. Dan yang terakhir yaitu menggunakan pendekatan yang penuh kasih sayang, hikmah, dan juga kelembutan. Nah, dari pola pendidikan Rasulullah, terdapat beberapa pelajaran penting yang masih relevan hingga sekarang. Yang pertama yaitu pendidikan harus dimulai dengan pembentukan karakter dan keimanan sebelum memberikan ilmu yang lebih luas. Kemudian yang kedua, seorang pendidik harus menjadi teladan bagi peserta didiknya. Karena apa? Karena contoh nyata akan lebih mudah diterima daripada hanya sekedar nasihat. Yang ketiga yaitu proses belajar harus disesuaikan dengan kondisi, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara maksimal. Jadi, kesimpulannya, pola pendidikan Islam pada masa Rasulullah merupakan sistem pendidikan yang sangat lengkap. Rasulullah tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk akhlak, keimanan, dan kehidupan bermasyarakat. Melalui metode keteladanan, nasihat, diskusi, tanya jawab, serta praktik langsung. Beliau berhasil melahirkan generasi sahabat yang memiliki ilmu, iman, dan akhlak yang mulia. Oleh karena itu, pola pendidikan Islam pada masa Rasulullah tetap menjadi pedoman yang sangat relevan untuk diterapkan dalam dunia pendidikan Islam hingga saat ini. Cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.